Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, kali ini kita berdua akan menjelaskan materi yaitu sejarah kebudayaan Islam di India. Nah, sebelum itu di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu Wulan Rose Intan dan Indah Permatasari. Nah, ayo kita langsung ke inti materinya. Sebelum Islam masuk, India didominasi oleh sistem kasta, Hinduisme dan Buddhisme. Elit penguasa saat itu adalah kaum Rajput dan kelompok politik Hindu lainnya. Islam datang membawa peradaban yang berbeda dengan ciri khas pertanian, perkotaan, dan agama yang terorganisir. Proses masuknya Islam ke India terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap formal, yaitu terjadi melalui kontak resmi antara penguasa Islam dan India, seperti pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, Ghuri, dan dinasti berikutnya. Yang kedua yaitu tahap informal, proses yang lebih lambat dan organik melalui yang pertama adalah perdagangan, di mana kontak antara pedagang Muslim dan India. Selanjutnya ada perang Sufi dan ulama, yakni bahwa penyebarannya ajaran Islam oleh para sufi dan ulama, dan yaitu ada perkawinan, yaitu pencampuran antara masyarakat Muslim dan India melalui pernikahan. Intinya Islam masuk ke India melalui berbagai cara dan periode waktu yang panjang, membawa pengaruh besar terhadap budaya, sosial, dan politik India. Mari kita bahas lebih lanjut penyebaran Islam di India tahap formal. Nah, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Suku Jat atau India banyak tinggal di Arab pada masa Nabi. Aisyah memiliki kodimah dari suku ini dikarenakan ketika sakit yang mengobati dan menyembuhkan dari suku mereka. Nah, masa depan Islam di India sudah diprediksikan dengan Nabi bersabda bahwa ada dua golongan umatnya yang selamat dari api neraka. Salah satunya yang berjihad ke India. Nabi mendoakan India dan salah satu istrinya yang bernama Hind dengan ucapan, "May Allah bless this Hind and the country after which there is names." Umar bin Khattab pada tahun 637 sampai 638 mengirim Utsman bin Al-Sakafi dengan tentaranya menuju ke timur dalam melanjutkan perluasan wilayah yang sudah dilakukan oleh Nabi. Tahun 643 sampai 644 pasukannya sudah sampai di Persia. Abu As-Mughirah, seorang panglima, melakukan penyerangan ke Sind, akan tetapi mengalami kekalahan. Ini terjadi di tahun yang sama. Terjadinya kekalahan ini disebabkan karena kapal dari bala bantuan yang dikirim sampai Mughirah tenggelam di Teluk Persia. Selain itu juga dikarenakan pasukan Arab lebih ahli dalam perang darat daripada laut. Dari peristiwa ini kemudian Umar bin Khattab melarang invasi dengan jalur laut. Abdullah bin Amr Rabi di tahun yang sama berhasil menguasai Kirman, Sijistan sampai ke Mekran untuk menyebarkan Islam dan memperluas kekuasaan Islam. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan lewat gubernur Irak Abdullah bin Amir bin Quraish mengirim Hakim bin Jabalah untuk meninjau wilayah India pada tahun 660 sampai 661 Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib mengirim Al-Harits bin Murrah Al-Abdi untuk menyelidiki kebiasaan adat istiadat, semuanya menggunakan jalur darat. Angkatan perang dikirim Bani Umayyah pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yang dipimpin oleh Al-Muhallab bin Abi Sufrah dan disusul oleh Ziyad dan anak Abbas. Perjalanan ini hanya sampai di Kabul dan Multan. Pada masa Khalifah Al-Walid pertama, gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf mengirim menantunya Muhammad bin Qasim. Qasim ini berhasil menguasai Janani yang menjadi kota terbesar di tepi sungai Sind. Selanjutnya dinasti Ghazni. Ghazni setelah penaklukan dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Qasim, kemudian penaklukan wilayah dihentikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang lebih difokuskan dengan dakwah agamanya. Kemudian pada tahun 961 sampai 96 berdiri dinasti Ghazni yang didirikan oleh Ad-Din. Sultan Mahmud merupakan sultan yang paling terkenal dengan penyerangan India sebanyak 17 yang semuanya dimenangkan. Ia melakukan penyerangan di India hampir setiap tahun yang menghasilkan penaklukan Punjab, Multan, dan sebagian besar India. Dia memiliki usaha yang keras dalam penyebaran Islam di India.
Dia merupakan sultan muslim paling terkemuka yang pernah memerintah India. Dia menjadikan India sebagai satu pemerintahan menggantikan negara-negara kecil dan pemerintahan-pemerintahan yang terpecah belah. Motif dari penaklukan-penaklukan Sultan Mahmud bisa dibagi menjadi tiga, yaitu motif agama. Karena Mahmud telah ditugaskan secara khusus oleh Khalifah Qadir Billah di Baghdad untuk mengambil alih tugas penyebaran agama Islam di India, dan dalam infansinya berkali-kali Mahmud mencoba untuk menanamkan Islam di anak benua tersebut. Selanjutnya motif politik, karena untuk mendirikan suatu kerajaan Asia Tengah, dan untuk tujuan ini ia mengikuti suatu kebijakan penaklukan dan konsolidasi di barat. Kemudian motif ekonomi, Mahmud sedang membutuhkan uang dan kekayaan India yang luar biasa menarik minatnya terhadap tanah subur Hindustan. Selanjutnya ada dinasti Ghuri. Infansi Mahmud membuka jalan bagi penaklukan India di masa berikutnya. Secara ekonomi, infansi ini mengakibatkan kekayaan India terkuras, di samping menopang kejayaan dan kebesaran Ghazni. Pada tahun 1173 Muhyiddin Muhammad ibn Sam atau dikenal dengan Muhammad Ghuri berhasil menguasai Ghazni. Setelah di Ghazni kuat perhatiannya dialihkan ke India. Kegagalan dalam mendirikan kerajaan di Asia Tengah dan sisa-sisa dinasti Ghazni menjadi penyebab dari dialihkannya fokusnya tersebut. Di samping itu tidak ada kesatuan politik di India. Dalam kondisi tersebut, Ghuri mendapat kesempatan emas bagi kesuksesannya. Multan dan Sind berhasil dikuasai, tetapi ia mendapati kesulitan untuk menaklukkan India melalui jalur tersebut, sehingga mengalihkannya ke Punjab yang merupakan pintu masuk ke Hindustan. Pada tahun 1206 M setelah meninggalnya Muizuddin, dinasti ini mengalami pertikaian internal. Sekelompok prajurit Turki Ghuriya memerdekakan diri di Ghazna dan Khawarazm Shah dapat turun tangan dan mempersatukan wilayah hukum Ghuriya ke dalam kekaisaran besarnya sendiri. Namun dominasi Khawarazm ini hanya sebentar saja masanya, sebab tak lama kemudian segenap dunia Islam Timur dikuasai oleh Mongol yang dipimpin Chenghis Khan. Lagi pula jenderal-jenderal Turkinya Muizuddin terus menjalankan kebijaksanaan dan tradisi Ghuriya di India Utara, di mana Qutbuddin Aibak diangkat sebagai penguasa di Lahore oleh salah satu pemimpin Ghuri terakhir, dan mulai muncullah Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi, Masjid Quwat al-Islam di Delhi didirikan oleh Qutbuddin setelah ia berkuasa. Selain masjid, ia juga mendirikan Al-Tib Mina. Selain di Delhi, Masjid Raya juga didirikan di Ajmer dengan namanya sendiri yang gunakan. Qutbuddin sangat dikenal dengan kedermawanannya. Aram Shah yang merupakan putranya menggantikan sepeninggalnya. Namun kepemimpinannya tidak efisien dan kepopulerannya kalah dengan Aibak, saudara iparnya, seorang mamluk dari Al-Tamasi yang dimerdekakan oleh Qutbuddin. Aibak kemudian diangkat oleh pembesar istana menggantikan Aram Shah, Iltutmish, tahun 1211 sampai tahun 1236 M. Aibak dikenal sebagai pendiri mamluk yang sebenarnya. Ia berjasa dalam perluasan wilayah hingga ke utara, Malawa, dan diplomasi dalam menyelamatkan negeri dari serangan Mongol. Razia anak perempuannya ia tunduk sebagai penggantinya dengan alasan karena anak laki-lakinya tidak ada yang mampu. Ini menjadikan perdebatan di antara para pembesar dan menggantikannya dengan Rukunuddin Firuz, namun setelah diangkat ia tidak mampu menjalankan kekuasaan, maka digantikan kembali oleh Razia. Dalam sejarah Islam, Sultanah Razia adalah perempuan pertama yang berkuasa. Pada tahun 1240 M terjadi pemberontakan untuk menolak Sultan perempuan yang menjatuhkan Razia oleh Bahram Shah, putra dari Iltutmish. Sama halnya seperti Rukunuddin, ia juga tidak mampu memimpin. Pada tahun 1246 M Nasiruddin yang merupakan pamannya naik tahta, ia merupakan Sultan yang saleh. Balban menggantikannya, perannya dalam menahan dan mengusir serangan Mongol yang kedua membuatnya berjasa. Berkat jasanya itu, dia diakui sebagai penguasa dengan memakai gelar Sultan tahun 1266 sampai tahun 1287 M. Selanjutnya adalah dinasti Khalji. Setelah Balban wafat penggantinya, pemimpin yang kurang cakap yaitu Kaikobad. Pada tahun 1290 M di umurnya ke-75 Jalaluddin Khalji naik tahta dengan dukungan dari para pembesar istana, namun dukungan pembesar ini tidak disertai oleh rakyat yang menentangnya. Penentangan ini menyebabkan Delhi tidak aman, kemudian Istina pindah ke Kilogiri. Berkat karakter yang kuat, adil, ramah, dan mampu memimpin, akhirnya rakyat mendukung. Sultan adalah seorang yang taat beragama dan banyak didukung oleh para ulama.
Lawan politik Jalaluddin Khalji semua dimaafkan kecuali ulama Sidimullah yang ia hukum dengan diinjak gajah hingga terbunuh di muka umum karena alasan politik. Sultan datang untuk menyampaikan selamat atas penaklukan Deogir membawa harta rampasan yang banyak dilakukan oleh Alauddin Khalji yang merupakan keponakan dan menantunya yang menjadi gubernur Kara. Manikur dan Oud, Ayuda. Tahun-tahun 1296 sampai tahun 1316 Alauddin Khalji mendapat dukungan dari para bangsawan istana untuk menggantikan tahta dari Jalaluddin yang meninggal di pertempuran. Ia merupakan pemimpin dan penakluk India sejati. Pada saat kepemimpinannya dalam pertama kali India dapat dikuasai hampir seluruhnya hingga wilayah selatan yang paling jauh yaitu Dahar Samudra, Deccan. Dia menjadi sultan terbesar dalam sejarah India. Kutubuddin Mubarak Khalji menggantikannya di tahun-tahun 1316 sampai tahun 1320 dan keluarganya dibunuh oleh Khusru, gubernur Deccan, semula seorang budak Hindu yang merebut tahta. 5 bulan kemudian Ghazi Malik Tughlaq, gubernur Depalpur menguasai Delhi dengan membunuh Khusru. Dinasti Tughlaq Ghiyasuddin Tughlaq menjadi gelar Ghazi Malik ketika ia bertahta. Pada tahun 1323 ia berhasil menguasai Bidar Waranggal. Selain itu ia juga berhasil menguasai Bangla pada 1324 Ia meninggal tahun 1325 ketika kembali dari Bangla. Juan Khan menggantikannya yang menjadi pemimpin dengan karakter yang kuat dan bergelar Muhammad Ibn Tughlaq. Dia adalah tokoh penting dalam sejarah Islam Asia. Masa perdamaian dan kemakmuran Kesultanan ini terjadi pada tahun-tahun 1325 sampai tahun 1335 karena pada tahun-tahun 1335 sampai tahun 1351 terjadi kekacauan dan pemberontakan di Bengal, Gujarat, Sind, dan Deccan. Pemberontakan di tahun 1351 membuatnya ia meninggal. Kekuasaan dilanjutkan oleh sepupunya Firuz Shah yang berhasil meredam pemberontakan di Sind dan penyerangan Mongol. Ia berhasil memimpin kesultanan dengan tanpa adanya peperangan, namun ia juga tidak melakukan penaklukan. Tentaranya lebih banyak digunakan untuk menghadapi pemberontakan. Pada tahun 1388 ia meninggal dan tidak ada yang mampu melanjutkan kepemimpinannya hingga Nasiruddin Muhammad Tughlaq menjadi penguasa terakhir yang menyebabkan Delhi dikuasai Khizr Khan serta utusan Timur di Delbalpur dan Multan. Selanjutnya dinasti Said. Dinasti Said didirikan oleh Khizr Khan karena ia mengaku keturunan dari Nabi. Ia menjadi pemimpin yang alim dan pemberani dan meninggal pada tahun 1421 Penggantinya yaitu Mubarak Shah sukses menjadi pemimpin yang baik. Pada tahun 1434 ia terbunuh oleh seorang bangsawan bernama Sardarul Mulk. Mubarak Shah kemudian naik tahta menggantikan pamannya. Pada saat kepemimpinannya, ia menangkap dan membunuh Sardarul Mulk untuk membalaskan kematian pamannya. Ia memimpin selama 12 tahun yang kemudian digantikan oleh anaknya Alauddin Alam Shah yang merupakan raja terakhir dan paling lemah yang kemudian memberikan kekuasaannya kepada Bahlul Lodi. Dinasti Lodi ketika kebanyakan sultan yang memimpin Delhi bangsa Turki, Bahlul Lodi menjadi satu-satunya sultan dari bangsa Patan. Pada tahun 1451 Bahlul Lodi naik tahta menjadikannya sebagai pendiri dinasti Lodi. Ia berkuasa selama 38 tahun dan berjasa dalam penaklukan Jaunpur. Ia meninggal pada tahun 1489 dan digantikan putra keduanya yaitu Nizam Khan yang bergelar Sikandar Lodi. Ia berhasil memimpin selama 28 tahun dan meninggal pada tahun 1517 Ia dikenal sebagai administrator ulung dalam kepemimpinannya. Sepeninggalnya kepemimpinan digantikan oleh putranya Ibrahim Lodi, namun terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Jalal Khan dikarenakan ia banyak memenjarakan para bangsawan yang menentangnya. Banyaknya terjadi pemberontakan menyebabkan beberapa wilayah yang memerdekakan diri. Pada tahun 1526 ia meninggal dalam pertempuran melawan Babur di Panipas. Terbunuhnya Lodi menyebabkan kekuasaan berpindah ke tangan Babur yang kemudian mendirikan dinasti Mughal pada tahun-tahun 1526 sampai tahun 1857 Dinasti Mughal dimulai setelah kekalahan yang diterima Lodi terhadap Babur. Babur merintah selama 3 tahun yang digunakan untuk meredam pemberontakan yang dilakukan oleh kerajaan Hindu dan golongan yang masih memihak terhadap Lodi. Setelah meninggalnya Babur, kekuasaan diserahkan kepada putranya, Humayun.
Humayun memerintah dibagi dua periode, yang pertama pada tahun-tahun 1530 sampai tahun 1539 M. Pada masa ini banyak terjadi pemberontakan yang akhirnya Sarhan Suri dapat menyingkirkan Humayun yang kemudian melarikan diri ke Persia. Di sana ia membangun kekuatan yang kemudian pada tahun 1555 M ia berhasil merebut kembali. Namun pada tahun 1556 M ia meninggal dan digantikan oleh putranya Jalaluddin Muhammad Akbar. Selanjutnya, penyebaran Islam di India tahap informal. Melalui perdagangan setelah penaklukan yang dilakukan oleh Qasim di India, maka banyak penduduk Arab yang menetap dan melakukan perdagangan dengan orang-orang pribumi di sana. Para pedagang saling tukar dagangnya yang menjadikan kota berkembang menjadi pusat perdagangan Islam, diantaranya Multan, Lahore, Delhi, dan lain-lain. Kota-kota ini memiliki peranan penting dalam perdagangan dan juga dakwah Islam. Bukti yang menjadikan perdagangan merupakan sarana penyebaran Islam yaitu ditemukannya koin mata uang pada zaman Khalifah Harun al-Rashid yang dicetak tahun 788 M di Mainamati dan Paharpur di India. Timur, MALRLUIN Sufi dan alim ulama di antara ulama penyebaran agama Islam berada di kota Delhi. Para ulama Delhi adalah Syekh Mahmud Al-Kubra. Para penduduk meyakini bahwa beliau mendapat rezeki dari alam. Karena secara lahiriah beliau tidak memiliki uang. Makanan beliau adalah tumbuh-tumbuhan warid dan sadir. Namun karena banyaknya karamah beliau sering menyedekahkan emas, perak, dan pakaian. Kemudian Syekh Alauddin An-Naili. Beliau sahabat karib Syekh Nizamuddin Al-Bazwani. Setiap hari Jumat ia sering memberikan nasihat kepada masyarakat, sehingga banyak orang yang bertaubat berkat bimbingan beliau. Kemudian Syekh Sadruddin Al-Hurani. Beliau sering puasa setahun penuh, sering bangun malam, dan menjauhkan diri dari kemewahan dunia. Baju yang beliau pakai adalah sejenis mantel yang lusuh, tetapi yang datang berkunjung kepada beliau adalah para sultan dan penguasa. Kemudian Syekh Kamaluddin Abdullah Al-Ghari. Beliau adalah sosok yang alim, ahli ibadah, wara, dan tiada duanya di masa beliau hidup. Melalui perkawinan dalam penyebaran dengan cara ini, sebagian besar yang memeluk agama Islam merupakan penduduk agama Buddha dan agama Hindu dari kasta rendah yang menganggap mereka terselamatkan dari cengkraman penguasa dari kasta yang lebih tinggi karena Islam tidak mengajarkan kasta dalam peranan sosial. Namun juga ada sebagian dari agama Hindu yang berasal dari kasta Brahmana dan Ksatria yang memeluk agama Islam, mereka dari orang-orang yang berpendidikan dan terpelajar yang menjalin hubungan politik dan sosial dengan tetangga Islam. Hal ini secara alami mendasari kedekatan sosial dan hubungan pernikahan antara kaum muslim dan Hindu kelas atas seperti antara Sang Sultan Maheswar dengan seorang gadis Brahmana pada tahun 1053 M. Pernikahan ini banyak menghasilkan keturunan yang di kemudian hari banyak menjabat menjadi gubernur dan jenderal semasa Ilyas Shah di India Timur. Ketika Islam masuk ke India, Islam memberikan banyak pengaruh terhadap kebudayaan di India. Terlebih banyaknya urbanisasi bangsa Arab ke wilayah Asia Selatan itu tentunya membawa dampak angin segar bagi asimilasi budaya antara kebudayaan warga India dengan orang-orang Arab. Abdul Karim dalam Ahmad 2020/52 menjelaskan bahwa jalur asimilasi secara global terjadi di bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan bangunan serta bahasa ilmu pengetahuan. Segi politik. Dalam segi politik, Sultan Akbar pertama menerapkan sistem semua golongan derajatnya sama antara satu dengan yang lain. Tidak digolong-golongkan secara kasta sebagaimana kepercayaan umat Hindu bahwa mereka terdiri dari berbagai kasta, yang tertinggi disebut Brahmana dan yang terendah disebut Sudra. Hal ini berlaku bagi para rakyatnya, baik para pendatang maupun penduduk India. Kemiliteran. Dalam bidang kemiliteran, Sultan Akbar pertama menerapkan sistem kepemerintahan dengan cara militeristik atau monarki absolut, di mana pusat kepemerintahan ditanggung langsung oleh raja. Dengan demikian, tak ayal para pejabat pun diwajibkan untuk mengikuti latihan militer. Pada masa itu pula dinasti Mughal dikenal akan ketangguhan militernya. Ilmu pengetahuan. Dalam aspek ilmu pengetahuan, hubungan Islam dengan India terkoneksi dengan baik dan kerap terjadi pertukaran budaya antara keduanya. Banyak buku yang berasal dari penulis India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa ke-8 M. Di samping itu, banyaknya ilmuwan Arab yang dikirim ke India untuk ditugaskan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berada di salah satu daerah Asia Selatan tersebut.
Kemudian tak luput para ilmuwan tersohor yang berasal dari India pun dikirimkan ke Baghdad supaya ilmuwan-ilmuwan tersebut bisa memberikan sumbangsi keilmuannya kepada ilmuwan Arab seperti yang tertera dalam keterangan Amir Khusru bahwa ahli astronomi Arab Abu Mazhar belajar di Benaras, pusat kebudayaan Hindu. D. Ekonomi dan agrikultur dalam bidang ekonomi dan lewat pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Daulah Mughal dapat memajukan aspek-aspek tersebut dengan baik. Contohnya saja dalam sektor pertanian hubungan antara petani dan pemerintah diatur dengan baik. Pengaturan itu dilaksanakan lewat lahan pertanian yang disebut dengan deh. D sendiri merupakan unit lahan pertanian yang kecil yang mana sistemnya yaitu beberapa D tergabung dengan pargana, desa. Kesenian dan kebudayaan. Bidang kesenian dan budaya yang berkembang terutama pada dinasti Mughal adalah sastra. Salah satu karya sastra terbesar yang tercatat adalah sastra yang berbahasa Persia dan India yang dikarang oleh Malik Muhammad Jayazi yang berjudul Padmavat. Sebuah mahakarya alegoris yang mengandung pesan kebijakan jiwa manusia. Kemudian pada masa Aurangzeb, muncul juga sejarawan bernama Abu Fadl dengan hasil karyanya yang berjudul Akhbarnama dan Aini Akhbari yang mengisahkan sejarah kepemimpinan dinasti Mughal berdasarkan karakteristik pimpinannya. F. Arsitektur. Kemudian dari segi arsitektur ada Istana Fatpur Sikri yang dibangun pada masa Akbari, villa dan masjid-masjid indah. Masjid Raya Delhi salah satunya. Istana di Lahore, tak luput salah satu mahakarya yang dibangun pada masa Syekh Jehan yaitu Taj Mahal 16 yang ditetapkan sebagai salah satu dari situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1983. Dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh penyebaran Islam di India, yaitu ada Syekh Waliullah Al-Dahlawi, yang kedua ada Said Ahmad Khan, yang ketiga ada Said Amir Ali, dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.